وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Oke, jadi bila seseorang muslim laki-laki menutup antara pusar dan lutut, maka ia telah menunaikan zinah wajibah. Bila ia menutup seluruh tubuh, maka itu termasuk zinah mustahabbah. Ada sebagian ulama yang menjadikan pundak, dada itu sebagai aurat dalam sholat, sehingga mengatakan bahwasanya zinah wajibah, yaitu perhiasan yang wajib, itu bukan antara pusar sampai lutut saja, melainkan juga sampai sini juga. Maka nggak boleh, ya. Taib, ana ada di antara salah satu anak sambung ana yang sholat di suatu masjid, bukan masjid ini. Ya, kita kan nyuruh sholat, kalau ana nggak ada di rumah, sholat tetap ke masjid. Ini anak celananya cingkrang. Ya, cingkrang gitu, apa, nisfu syak, setengah ini, apa, setengah betis atau mungkin atasan dikit, pokoknya gitulah. Nah kemudian mau sholat ke masjid, ini masih usia 5 tahun, tapi habis itu disuruh pulang sama orang masjid karena dianggap apa? Dianggap sholat jangan pakai celana pendek, sholat jangan pakai celana pendek. Istilah sholat jangan pakai celana pendek, pendek menurut gimana gitu loh. Karena bagi sebagian orang, terutama yang isbal, nisfu syak, celana cingkrang itu dianggap celana pendek. Kalau setengah lutut, setengah betis dianggap pendek. Sehingga bagi sebagian orang seolah-olah itu tidak sopan dalam sholat seperti itu. Oke, memang jangan sampai dekat-dekat lutut lah. Tapi seandainya seseorang nih sholat, dia pakai celana memang menutupi lutut, ya cuman pas di bawah lutut banget gitu, sholatnya sah nggak? Sah sholatnya, sah sholatnya. Jadi nggak apa-apa. Cuman kalau bisa jangan terlalu, bahkan kalau lututnya kelihatan pun sah sholatnya, karena yang lebih sahih lutut itu bukan aurat laki-laki. Aurat laki-laki itu antara lutut sama pusar, antaranya, bukan keduanya, antaranya. Maka lutut dan pusar, lututnya dan pusarnya itu bukan aurat, tapi di antaranya itu adalah aurat. Nah, begitu. Juga pernah dulu di Jakarta, di daerah Cilangkap, saya punya paman yang kadang-kadang kalau ketika jadi imam kan pakai sarung, tapi agak tinggi, yaitu setengah lutut. Itu sebagian dari jemaah itu komplain, kata mereka, kita kalau diimamin sama paman antum itu risih hatinya. Kenapa risih? Karena karena sarungnya itu terlalu tinggi diangkat. Jadi karena nggak seneng gitu ngelihat cingkrang sampai separuh betis. Ya, padahal ya oke lah kalau itu masalah selera mungkin, tetapi itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap sholat insyaallah. Ya, bahkan kalau memang maksudnya di situ mengamalkan sunnah Nabi sebagian dalam hadis tentang nisfu syak, separuh dari betis, maka sebenarnya itu adalah suatu amalan soleh dan suatu perhiasan juga. Maka segala amalan sunnah itu perhiasan dalam sholat. Ya, taib. Kemudian perlu diketahui juga bagian-bagian tubuh yang wajib ditutup itu belum tentu sama alasannya. Bagian-bagian tubuh yang wajib ditutup itu belum tentu sama alasannya. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Menutup bagian tubuh tertentu kadang ada alasannya karena emang ini aurat saya gitu. Tapi kadang ada alasannya tetap wajib ditutup bukan karena aurat, tapi karena khawatir fitnah, bisa kayak gitu. Ada alasan-alasannya. Ya, kata sebagian ulama, bagian-bagian tubuh yang hukumnya wajib ditutup itu tidak semuanya sama alasannya.
Ada di antara sebabnya. Pertama, bisa jadi karena memang itu aurat dan memalukan menurut uruf kebiasaan manusiawi kita. Seperti dua kemaluan, itu jelas. Aurat itu jelas harus ditutup karena memang aurat sepakat semua orang. Itu alasan, salah satu alasan pertama. Ada juga alasan lainnya yang kedua. Mungkin bukan aurat, tetapi menjadi sumber fitnah. Alasan kedua, sumber fitnah. Ya, kalau alasan pertama, ya karena aurat itu jelas. Kalau itu kemaluan, makanya disebut kemaluan kan karena memalukan untuk dilihat secara publik. Kedua, karena menjadi sumber fitnah. Alasan kedua, sumber fitnah walaupun bukan aurat, maka ditutup untuk apa? Untuk menolak fitnah. Seperti wajah bagi perempuan. Sebagian ulama mewajibkan perempuan untuk bercadar. Ya, sebagian ulama mewajibkan perempuan untuk bercadar. Bukan karena wajah itu aurat dia, bukan. Tapi karena dikhawatirkan fitnah. Ya. Nah, fitnah ini maksudnya fitnah dalam artian ya menjadi fitnah bagi hati laki-laki ketika melihat wajah perempuan ini, apalagi kalau dia cantik. Ya, maka wajah ditutup pakai cadar. Nah, masalahnya kalau sekarang coba, sebagian laki-laki itu mikirnya gini, ini perempuan kok bercadar pasti cantik. Padahal belum tentu. Kalau antum mau kajian umahat, antum pakai cadar, itu kalian tangannya udah keriput, belum tentu juga. Kalau dibuka, astagfirullah, mungkin istighfar. Jadi nggak mesti. Tapi pikiran sebagian laki-laki, terutama yang awam yang nggak pernah bergaul dengan orang-orang pengajian gitu, itu mikirnya gitu. Tapi kadang mikirnya, ini bercadar pasti nih cantik nih isinya nih, gitu. Ya. Padahal ini bercadar sebagian dari kita, yaitu sebagian dari yang udah ngaji itu, bercadar itu bukan masalah saya cantik atau enggak gitu loh, mahat itu. Tapi karena untuk menspesialkan suaminya misalnya, atau karena menganggap ini wajib, ya, atau karena hal-hal lain, ya, bukan karena alasan sumber fitnah. Kadang-kadang tidak semua akhwat yang bercadar itu merasa cadar itu wajib, nggak semuanya. Kadang itu adalah dress code ketika mau pengajian saja, tapi kalau di occasion lain itu nggak bercadaran. Ada kayak gitu, kan banyak kayak gitu akhwat kita. Jadi pas cadaran itu kalau pas kajian atau ketemu dengan akhwat yang juga sama-sama cadaran. Adapun kalau kumpul keluarga yang di situ juga ada non mahram, itu ternyata nggak cadaran juga. Berarti ini dia cadaran di suatu hal dan tidak cadaran di hal lainnya. Nah, ini sebabnya apa? Wallahu alam. Apakah sebabnya karena menghindari fitnah atau apa? Wallahu alam. Tapi memang wajah bisa menjadi sumber fitnah. Bahkan ada sahabat Nabi yang diperintahkan untuk tutup wajah saking gantengnya, karena bisa menimbulkan fitnah bagi sahabat lain walaupun pria. Iya. Dan Ibnul Jauzi punya pembahasan dan ulasan dalam masalah mirdan namanya. Mirdan itu anak laki-laki belum baligh yang ganteng, atau sudah baligh tapi gantengnya kebangetan. Itu namanya mirdan atau amrod. Kata sebagian ulama, syaitan yang menggoda manusia tentang amrod itu puluhan kali lebih besar dibandingkan syaitan yang menggoda orang-orang tentang perempuan cantik. Jadi ada istilah namanya mirdan atau amrod, yaitu laki-laki tampan, mulus, nggak ada jenggot dan menyenangkan wajahnya. Itu kata sebagian ulama, ini setannya ini lebih besar godaannya dibandingkan setan yang menggoda kita pria normal ke
wanita cantik. Ajaib, ya, ajaib. Ya. Di sebagian pesantren itu terjadi hal-hal seperti ini. Karena kan ngumpul laki-laki satu asrama, anak-anak yang masih lucu-lucu, ya, masih satu SMP, 2 SMP itu biasanya belum ada jenggot, masih pada mulus dan seterusnya. Itu yang anak-anak SMA-nya itu kadang-kadang tertarik dengan yang ini. Kadang terjadilah yang terjadi dari keburukan. Karena godaannya berat. Ya, lebih berat dibandingkan godaan perempuan bahkan, subhanallah. Begitu. Sampai sebagian ulama itu ketika melihat hal kayak ini langsung memalingkan pandangan. Ada yang mengatakan lebih berat bagiku berduaan bersama Mirdan atau Amrat ini dibandingkan bersama perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Mengerikan jemaah. Ya, jadi bisa menjadi suatu fitnah walaupun sama jenis. Ya. Kemudian tangan bagi tangan perempuan itu bukan aurat, tetapi kadangkala wajib ditutup. Juga kaki wanita, kalau kaki bagi umum itu adalah aurat. Ya, tetapi sebagian ulama mengatakan ada yang mengatakan kaki itu bukan aurat, tetapi tetap wajib ditutup karena menghindari fitnah, kata sebagian dari ulama. Sampai mata jemaah, ya. Ada sebagian dari akhwat yang ketika dia enggak cadaran maka biasa-biasa aja sebenarnya. Tapi ketika dia cadaran malah justru kok seolah-olah cantik banget. Paham gak maksud ana? Jadi dia nggak pas nggak cadaran, wajahnya biasa Indonesia gitu loh. Tapi kalau dicadarin itu malah kok jadi cantik banget kelihatannya. Karena matanya, bentuk matanya, ketika cuma matanya doang yang dilihat kelihatan malah menarik. Coba dibuka sendiri, tonggos gitu misalnya. Ya. Tapi kalau matanya doang, ya itu gimana dong? Mendingan cadaran apa enggak tuh? Kalau emang dia tetap pengen cadaran, menganggap cadaran wajib, maka hendaknya apa? Dia tutup gimana bagian matanya supaya tidak terlalu tampak cantik seolah-olah, gitu loh. Jadi tidak menimbulkan fitnah. Adapun sekarang gimana? Kalau kita lihat di Instagram, di Facebook atau di mana YouTube, cadar kan ini menjadi bagian mode gitu loh. Banyak orang atau perempuan itu cadaran karena pengen terlihat cantik. Na'udzubillah min dzalik. Ini kebalik. Kalau yang sahih kan bercadar kan supaya kecantikannya tertutup. Dia mungkin hanya untuk suaminya atau dia enggak mau menimbulkan fitnah, kan tujuannya itu. Tapi ini malah sebaliknya. Justru membuat fitnah. Jadi membuat laki-laki itu uring-uringan ketika melihat perempuan bercadar. Ya subhanallah, ini kebalik. Kalau kita ngalamin ya awal-awal 2000-an dakwah sunnah ya, yang masih kecil, masih nggak banyak orang yang kenal sunnah. Yang cadaran itu dikit banget. Dulu di mana-mana perempuan yang cadar itu kuat mereka mentalnya. Kuat mereka. Lewat gang ini, lewat jalan ini itu disuit-suitin, disiulin, dikatakan apa? Ninja lah, dikeejek ini. Itu dulu seperti itu. Ya bukan hanya dilihatin dong. Kalau sekarang kan paling kalau lewat gang kecil kampung gitu dilihatin pakai cadar gitu. Sama laki-laki sama orang-orang dilihatin aneh sendiri, beda sendiri gitu. Kalau dulu itu sampai diejek. Tapi lihat bagaimana perempuan akhwat-akhwat ini yang waktu itu cadaran itu masih sangat jarang. Mereka kuat mentalnya. Sampai sekarang akhirnya cadaran jadi tren, banyak yang udah biasa. Itu insya Allah mereka dapat pahala tuh. Para pionir-pionir itu yang dulu tahan banting diejek-ejek sama masyarakat dengan cadarnya, itu sekarang jadi biasa. Cadaran itu biasa sekarang. Maka sore pahalanya juga ngalir ke mereka. Jadi sunnah-sunnah yang masih asing di masyarakat kemudian dihidupkan oleh orang-orang
walaupun resikonya besar, diejek, dihina, dimarginalkan, itu kalau Allah Ta'ala berikan kemudian taufik dan hidayah, masyarakat akhirnya mengenal itu dan banyak yang ikut, maka itu pahala yang ngalir semua tuh ke orang-orang yang baru, orang-orang yang pertama kali mengamalkan sunnah ini, gitu. Ya. Tapi justru sekarang disalahgunakan oleh sebagian. Cadar malah jadi kayak FOMO bagi sebagian orang, ya, fear of missing out, yaitu kayak sebagian perempuan kalau belum cadaran itu kayaknya dia takut ketinggalan zaman. Jadi bukan karena Allah. Konten kreator sebagiannya pakai cadar, kemudian pakai misalnya point of view, ya. Gimana kalau dibuka cadarnya gitu, misalnya di video-video reels itu. Justru kan cadar ini bukan supaya orang penasaran. Bukan. Cadar ini supaya orang itu enggak kepikiran, atau orang itu enggak ngelihat yang macam-macam gitu, atau enggak mikir macam-macam. Ini malah justru bercadar pengen membuat orang mikir macam-macam. Makanya dosa walaupun bercadar. Dosa walaupun bercadar. Kemudian cadarnya pakai apa? Pakai hiasan macam-macam, dan tujuannya ya supaya menarik. Maka ini sesuatu yang munkar. Walaupun kajian, walaupun panitia kajian, supaya menarik. Sebagian dari perempuan kita tahu branded. Kalau kita laki-laki ini, terutama jemaah muslimin, antum mau pakai baju merek apa, sarung merek apa, kan kita nggak mikirin, Pak. Ya kan? Yang penting kan tutup aurat, kan gitu-gitu. Laki-laki nggak mikir udah soal itu. Tapi perempuan beda, Pak. Ummahat beda. Kalau udah kajian itu mana-mana, itu tahu. Teman-temannya tahu ummahat lain tuh pakai cadar atau baju yang seberapa harga itu pada tahu. Itulah hebatnya insting perempuan. Karena tiap hari murojaah Shopee jadi tahu. Kalau kita kan masa bodoh. Kita masa bodoh akan hal ini. Tapi mereka tuh bisa. Cuman salim, cipika-cipiki aja itu sudah bisa men-scan ini nih harga berapa nih cadarnya nih. Atau makan cuman cukup apa? Basa-basi dengan apa megang bahan temennya. Diginiin itu sudah ketahuan, oh ini mahal nih gitu. Nah kemudian beberapa dari ummahat pas kajian itu sengaja pakai yang mewah supaya dilihat. Akhirnya apa? Akhirnya cadar atau menutup aurat yang tadinya suatu syariat berubah menjadi apa? Berubah menjadi sesuatu yang membuat ujub, membuat ya orang-orang melihat jadi riya dan seterusnya. Nah ini bahayanya. Maka kembalikan ke syariat awal. Kita itu sholat menutup aurat, ibadah, udah gitu. Kayak kita pakai sarung, pakai ini, ibadah. Bukan sebatas untuk sebuah orang supaya memuji kita. Itu enggak usah kok itu seperti itu ya. Itu jadi ada sebab kenapa bagian tubuh ini tutup, wajib tutup. Bisa karena aurat atau memalukan, bisa karena menjadi sumber fitnah. Ya, atau bisa wajib ditutup karena apa? Termasuk perhiasan yang wajib diambil saat sholat, bukan karena aurat, bukan karena fitnah. Bukan karena aurat, bukan karena fitnah. Contoh, wanita ketika sholat sendirian pun tetap wajib atau harus menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah. Iya. Apakah tangannya perempuan ini kan ditutup nih? Apakah tangan perempuan ini aurat? Bukan. Apakah ketika dia sholat sendirian tangan perempuan yang terbuka itu menjadi sumber fitnah? Bukan juga. Tapi kenapa kok dalam sholat tetap ditutup itu tangan? Di dalam mukenanya tangannya gitu, nggak usah dikeluarin. Walaupun sebagian ulama mengatakan dikeluarin boleh, tapi jangan dikeluarin. Kenapa jangan keluarin? Kenapa harus ditutup? Karena termasuk perhiasan yang harus dia lakukan ketika sholat. Ya, jadi kewajiban menutup tubuh bisa disebabkan oleh salah satu dari alasan tadi. Pertama karena aurat, atau kedua karena takut fitnah, atau ketiga karena emang harus diamalkan ketika sholat. Kayak sebagian ulama yang tadi kata Anda bilang, pundak
ini bukan aurat. Namun ada larangan dalam hadis Nabi SAW untuk membuka ini semua ketika lagi sholat. Laki-laki nih, dia sholat di rumah misalnya, dia pakai kaos ini kutang, ya kan ini kelihatan nih, maka kita katakan wajib untuk menutup, pakai baju yang normal biasa walaupun lengan pendek, yang penting ini jangan kelihatan, ketek jangan kelihatan gini, nggak sopan. Loh kok wajib ditutup? Emang ini aurat? Bukan. Emang ini menimbulkan fitnah? Oh, enggak, justru orang juga nggak ada yang mau lihat antum gitu kan. Terus apa dong alasannya? Karena ini sesuatu yang dilarang oleh Nabi untuk dibuka saat sholat. Lagi pula baik secara logika ataupun secara tradisi, tentu ini sesuatu yang kurang ajar. Orang punya pakaian normal tapi dia sholat pakai kaos kutang. Coba deh muhsinin, ada warga dari blok mana datang dan dia pakai kaos kutang atau tank top atau misalnya ikut sholat berjamaah, ya keteknya, bulu keteknya kelihatan, kira-kira bakal jadi bahan omongan nggak? Pasti jadi fitnah. Jadi fitnah bukan karena itu aurat, bukan karena apa, tapi karena apa? Karena dia tidak sopan dan melanggar apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis. Baik. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, aurat laki-laki, ya, dalam kitab disebutkan wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Aurat laki-laki itu ma baina, antara pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut. Lima rawa Abu Ayyub al-Ansari qala Rasulullah SAW bersabda, asfalu surrati wa fawqa rukbataini min al-aurah. Kata Nabi SAW, yaitu bagian bawah pusar, asfalus surrah, bagian bawah pusar, wa fawqa rukbatain, dan atasnya lutut, itu minal aurah, termasuk aurat. Minal aurat, termasuk aurat. Maka berarti kalau dikatakan antara pusar dan lutut, maka pusarnya dan lututnya bukan termasuk aurat. Pusarnya dan lututnya bukan termasuk aurat. Ya, juga ada hadis Nabi lainnya dari Jarhad, yaitu Jarhad bin Khuwailid al-Aslami radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepadanya, ghatti fakhidhaka fa innal fakhidha minal aurah. Kata Nabi SAW, tutuplah pahamu karena paha termasuk dalam aurat. Ini dalam hadis lain riwayat Imam Ahmad. Tutuplah pahamu karena pahamu termasuk dalam aurat. Taib, kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah, wa laysatis surratu warukbatu minal aurah. Pusar dan lutut itu bukan termasuk aurat. Ya. Bukan termasuk aurat. Wa anhu, dan ada riwayat Imam Ahmad lainnya mengatakan annaha al-farjan. Untuk laki-laki aurat itu cuman al-farjan, yaitu kemaluan depan dan kemaluan belakang aja. Sementara paha bukan termasuk aurat. Ini pendapat lain. Ada pendapat mengatakan aurat laki-laki cuman kemaluannya doang, depan belakang dah. Paha itu dianggap bukan aurat oleh sebagian ulama. Kenapa? Ada riwayatnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma khabara hasara al-izara an fakhidhihi hatta inni la anzuru ila bayadi fakhidhin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat begini. Ada riwayat yang menyatakan dalam hadis di sini bahwasanya di suatu perang yaitu perang Khaybar, ya, dikatakan
Nabi SAW menyingkap izarnya, yaitu menyingkap sarungnya dari pahanya. Menyingkap sarungnya dari pahanya. Itu yang dilakukan oleh Nabi ketika itu. Dan paha tersebut menyingkap kainnya dari paha hingga tampak putihnya paha beliau. Maka dijelaskan oleh para ulama, sebagian ulama menjadikan hadis ini hadis Bukhari Muslim, menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa paha bukan aurat. Ya, kada sebagian ulama mengatakan paha bukan aurat dengan dalil ini. Namun sebagian ulama membantah, menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa paha bukan aurat itu tidak tepat. Karena kejadiannya itu bukan dalam sholat. Kejadiannya itu di saat perang Khaybar, di luar konteks ibadah. Maka untuk masalah dalam sholat jelas paha itu aurat. Dalam sholat paha itu adalah aurat. Tetapi dalam pandangan makanya sebagian ulama mengatakan paha bukan aurat. Ya. Dirajihkan oleh sebagian ulama wajib menutup bagian antara pusar dan lutut dalam sholat, itu jelas. Karena seseorang berdiri di depan Allah dan wajib tampil sebaik mungkin. Namun di luar sholat, paha laki-laki bukan aurat secara mutlak. Ya, paha laki-laki bukan aurat secara mutlak, kecuali jika ada kekhawatiran fitnah. Maka ditutup tetap wajib, bukan karena auratnya, tetapi untuk menutup jalan menuju kemungkaran. Gitu. Jadi sebagian ulama menganggap paha laki-laki bukan aurat. Ya, auratnya cuman kedua kemaluan aja. Ini sebagai khazanah ilmu, Pak. Sehingga antum tahu, oh ternyata iya benar ada ulama yang menyatakan, memang benar ada ulama menyatakan laki-laki auratnya cuman kemaluannya aja udah. Pahanya itu asli bukan aurat. Tapi tetap wajib ditutupi enggak? Kalau dikhawatirkan fitnah, iya. Atau kalau dikhawatirkan jatuhnya kewibawaan muruah, ya wajib ditutupi. Tapi pada asalnya kata sebagian ulama ini, paha tetap bukan aurat. Sama kayak anggota tubuh lainnya. Sama kayak dada ini. Sama kayak ini, dada ini. Laki-laki, ini bukan aurat. Jadi kalau misalnya keluar rumah ini kelihatan, orang lihat berarti orang tidak sedang melihat aurat antum, bukan. Tetapi kan urusan kita, misal ustadz misalnya keluar dadanya kelihatan, ya ini apa, nggak pakai baju atas gitu, nggak pakai kaos, nggak pakai baju lah, cuman pakai sarung doang, keluar dari rumah, ya kemudian bakar sampah. Emang sih bukan aurat, tapi emang kayak gini pantasnya. Bisa aja malah justru nilai Islam yang ada pada dia hancur di mata orang. Jadi tetap wajib ditutup kadang-kadang, tapi bukan karena itu aurat, gitu. Begitu juga paha, kata sebagian ulama. Itu bukan aurat itu. Tapi kalau khawatir fitnah, maka tutup. Seperti itu kata sebagian ulama. Tapi wallahu alam pendapat yang menyatakan bahwa paha termasuk aurat itu lebih kuat insyaallah. Ya. Karena di hadis Anas tadi Rasulullah SAW tersingkap pahanya, tersingkap kain yang menutupi pahanya itu di masa perang. Ya mungkin ketika itu memang tidak sengaja atau dibutuhkan. Adapun di kebiasaan kita maka membuka bagian paha itu maka nggak boleh. Tapi tentu ketidakbolehan ini tidak sama dengan ketidakbolehan kita menyingkap kemaluan. Karena kalau udah sampai level kemaluan maka ini aurat yang berat, mughalladhah. Ya, mughalladhah. Nah, juga konsekuensinya bagi ulama yang menyatakan paha bukan aurat, maka kita melihat paha laki-laki itu tidak berdosa. Bagi yang menyatakan paha bukan aurat. Bagi yang menyatakan paha termasuk aurat, maka kita melihat pahanya laki-laki itu berdosa, cuman tidak sebesar dosa ketika melihat kemaluan
kemaluan laki-laki itu. Ya, seperti itu. Taib. Itu aurat laki-laki ya, tentang masalah aurat laki-laki. Adapun aurat perempuan maka insya Allah kita akan bahas pada waktu mendatang insya Allah ta'ala. Sampai sini ada pertanyaan enggak jemaah? Atau clear semuanya? Syuruk jam udah masuk belum? Betul? Sebentar lagi. Empat menit lagi. Ada pertanyaan enggak jemaah untuk menutupi waktu ini untuk atau ada pertanyaan online enggak? Ya Pak Fajar. Perempuan pas sholat. Ya, kenapa? Ya, itu nanti akan ada pembahasan. Kata Allah Azza wa Jalla, wala yubnina zinatahunna. Janganlah perempuan itu menampakkan zinah dia, yaitu perhiasan dia. Itu ada ayat seperti itu. Kata sebagian salaf, kecuali al-wajh wal kaffain. Ini kan perintah untuk menutup aurat dan menutup diri bagi perempuan. Kata sebagian salaf, dikecualikan dari firman ini, dikecualikan, jadi perempuan tidak boleh dilihat seluruh tubuhnya, dikecualikan kata sebagian salaf, illal wajha wal kafain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ya. Makanya wajah bagi sebagian fuqaha itu tidak wajib ditutup. Karena bukan termasuk yang dimaksudkan dalam ayat tadi. Kemudian kafain, kedua telapak tangan. Nah, telapak tangan itu ada dua bagian kata para ulama, yaitu batinul kaf dan zahirul kaf. Batinul kaf itu bagian ini, zahirul kaf bagian ini. Dan keduanya ini namanya kaf. Nah, ini semua bukan aurat. Bukan aurat, ya. Yang aurat itu istilah ini nih, sini. Ini aurat. Oke. Nah, taib. Tapi jika mungkin ini perempuan, tangannya itu walaupun kaf ya, walaupun apa namanya, atau sebelum itu, ini sesuatu yang zahir, yang boleh tampak. Boleh tampak itu bukan berarti boleh dilihat begitu saja gitu loh. Boleh ditampakkan, yang boleh mazhar, yaitu apa yang tampak itu sebenarnya ini dan wajah. Tapi bukan berarti apa yang boleh ditampakkan boleh dilihat dengan sengaja gitu. Jadi dia kelihatan ininya, wajahnya kelihatan tuh perempuan cantik misalnya. Bukan berarti boleh dilihat. Gitu loh. Itu hanya boleh dia menampakkannya. Bagi sebagian ulama boleh menampakkan wajah. Tapi bukan berarti laki-laki umum itu boleh melihat dan menikmatinya. Bukan berarti gitu. Ya. Makanya sebagian dari ulama menyatakan, jika wajahnya berpotensi menimbulkan fitnah bagi laki-laki, atau bahkan tangannya, kafnya ini, telapak tangannya bisa menimbulkan fitnah bagi laki-laki, maka bisa ada potensi untuk diwajibkan ditutup. Bisa ada potensi untuk diwajibkan ditutup. Karena sebagian tangan perempuan, apalagi yang masih muda, itu menjadi fitnah buat laki-laki. Dan fitnah bisa dahsyat, ikhwan. Habis ngaji, terus di parkiran ada akhwat lain, muda, lagi ini motor juga gitu. Kelihatan tangannya, itu bisa langsung nyergap pikiran. Dan ajaibnya, syaitan itu sebenarnya diri kita juga yang salah, mencocokkan selera sesuai dengan interest kita masing-masing.
Orang ikhwan yang udah ngaji, biasa ke masjid, itu enggak tertarik sama perempuan yang menor keluar dengan setengah telanjang, itu udah enggak tertarik itu. Tertariknya sama yang satu genre sama dia, yang cadaran, jilbab lebar, itu yang lebih menarik. Ya. Padahal kan logikanya ya, ini perempuan menor dan setengah telanjang itu kan kelihatan auratnya dan lebih indah gitu misalnya. Tapi ternyata masalah nazar dan melihat itu bukan hanya masalah kita punya indera untuk melihat saja, tapi ada perhiasan yang dihiasi oleh syaitan. Walaupun pakai cadar, pakai ini, tapi interest kita itu malah lebih ke yang bercadar atau yang berjilbab lebar gitu loh, dibandingkan yang jelas-jelas membuka ini membuka itu. Ya, jadi ini bukan termasuk aurat. Tapi jika memang dikhawatirkan menimbul fitnah, tutup pakai sarung tangan atau dan semisalnya. Begitu juga wajah. Wallahu a'lam. Tapi kita jangan cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.